Bencana banjir yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu bukan hanya sekedar fenomena alam. Itu adalah ujian nyata bagi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan kita. Tapi, di balik derasnya air, ada cerita lain yang muncul. Cerita gotong royong, empati, dan nilai-nilai yang sebenarnya sudah tertanam dalam diri kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Saya, Amora Habibi, sebagai seorang mahasiswa, saya tidak hanya ingin mengamati, tapi juga ingin terjun langsung. Inilah refleksi saya tentang bagaimana Pancasila hidup di tengah bencana, dan bagaimana saya mencoba menjalankannya. Meski hanya dengan donasi dan tenaga sebagai relawan di salah satu titik terdampak. Kita mau berangkat ya guys ke salah satu titik korban banjir ya guys ya, bareng Hima HMDTM. Sila kedua itu mengajarkan akan kemanusiaan. Saat banjir datang, nilai ini terwujud dalam bentuk bantuan yang kita berikan. Saya ingat betul, saat saya datang ke posko relawan, yang saya lihat itu bukan hanya barang kebutuhan pokok, tapi juga empati. Memberikan donasi itu bukan sekedar transfer angka, tapi mengulurkan tangan pada saudara kita yang sedang susah. Menjadi relawan itu bukan sekedar kerja fisik, tapi kita akan mendengar, hadir, dan merasakan yang mereka rasakan. Disitulah Pancasila bernafas. Banjir itu tidak memandang suku, agama, ataupun status sosial kita. Dan bantuannya pun datang dari mana saja. Kemarin, saya bertemu dengan relawan dari kampus yang berbeda, mahasiswa dari kampus yang berbeda, relawan dari kota lain, dan bahkan komunitas-komunitas lintas agama yang bekerja sama dalam satu posko. Jadi, inilah wujud nyata persatuan Indonesia. Bencana itu justru mempertemukan kita dalam satu tujuan, yaitu menolong sesama. Tantangan terbesar di lapangan adalah memastikan bantuan itu tepat sasaran. Disinilah prinsip keadilan sosial kita itu diuji. Tidak semua titik terdampak mendapat perhatian yang sama. Sebagai relawan, saya belajar bahwa keadilan itu bukan hanya tentang membagi rata, tapi tentang mendengarkan yang paling terdiam, menjangkau yang paling terpencil. Itulah yang kami lakukan, meski dengan sumber daya yang terbatas. Namun, di era globalisasi ini, bencana itu bukan lagi persoalan lokal. Banjir di Sumatera itu juga dipicu oleh pola konsumsi global, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang masif. Ini menjadi tantangan baru bagi kita. Bagaimana nilai gotong royong dan keadilan Pancasila itu bisa berdialog dengan isu-isu global seperti krisis iklim dan ketimpangan ekonomi dunia? Jawabannya mungkin ada pada kesadaran bahwa aksi lokal kita, seperti menjadi relawan ataupun donatur, adalah bagian dari solusi global. Proyek ini mengajarkan saya akan satu hal. Pancasila itu tidak hidup di buku teks, tapi dapat hidup di air banjir yang kita hadapi bersama, di bantuan yang kita bagikan, dan di empati yang kita tunjukkan. Menjadi relawan dan donatur itu mungkin hanya setetes air di tengah banjir besar,
Tetapi setiap tetes itu penting. Mari kita terus bergerak, karena nilai-nilai Pancasila itu akan tetap relevan pada diri kita sebagai warga negara Indonesia selama kita mau menjadikannya sebagai aksi nyata. Jadi kita mau pergi ke korban banjir ya guys ya. Sasarannya di Malala Utara gitu ya. Saya Amora Habibi. Terima kasih.